Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang keluar itu biasanya berasal dari dalam. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya pikiran kita ini bisa dapat memiliki pikiran yang seperti Tuhan Yesus sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, ternyata saya pelajari dari firman Tuhan yang kita baca tadi di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Paulus sudah mengajarkan, ya, Paulus sudah menekankan bahwa ada 3 tips bagaimana agar kita bisa memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita baca ayat yang ketiga dan keempat, ini tips yang pertama. Di situ dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Luar biasa. Nah, makanya Bapak Ibu anak Tuhan di tempat ini memang betul kita mungkin masih ada di perusahaan yang kadang-kadang menuntut kita harus melakukan hal yang curang. Atau mungkin kita ada yang berbisnis sometimes, ya nego-nego juga lah sama yang namanya kejahatan bikin bor kosong bisa terjadi. Ya, itu terjadi. Tetapi dia dikatakan memang berada di dalam dunia, tapi pola hidupnya bukan pola hidup dunia. Karena senjata kami dalam berjuang bukan senjata duniawi, tetapi apa? Senjata yang diperoleh oleh kuasa yang sanggup peruntukan dan efek. Jadi tips pertama Bapak Ibu agar kita bisa memiliki pikiran Kristus adalah dengan melakukan yang namanya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, akhir-akhir ini saya temui banyak anak-anak Tuhan yang banyak yang pengen dengar, hadir seluruh ibadah, KKM ikut semua, bahkan kalau ibadah 1 minggu terbiasa 3 kali ini diikuti, ya, sampai antara dia sama Tuhan gak jauh beda, karena dia maka hadir di semua ibadah dia ada, dia semua dengar, bahkan dia bisa khotbah, bisa dia khotbah, dia bisa menyampaikan apa yang dia dengar, dia kalau bicara oke banget. Tapi sedikit sekali saya perhatikan orang yang melakukannya. Nah, tadi saya katakan, ya, kalau kita bicara tentang mendengar dan melakukan, ternyata hidup kekristenan itu bicara tentang yang namanya learning by doing. Oke, kekristenan itu nggak berbicara tentang Anda melihat dulu, batu, nggak seperti Thomas. Ya, iman Kristus wajibnya seperti Thomas. Thomas Bapak Ibu tahu? Bukan Thomas yang ini kan. Ya, Thomas Bapak Ibu tahu? Murid yang apa? Yang apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ketika Thomas dia berpegang bahwa Yesus sudah bangkit, dia apa? Sebelum saya bertukar jariku ke tangannya polos sebelum saya. Nah, Thomas itu kan cuma orang-orang sekarang yang perlu dunia. Dunia, apalagi di dunia kami pelatihan ya, sering mengajarkan yang namanya hipnoseling, menjual dengan hipnotis. Saya juga bingung kalau kita jualan sampai tipu itu seperti apa. Saya kurang setuju dengan metode itu karena saya bicara kalau namanya kita jualan itu pengalaman, jam terbang. Selagi Anda sering banyak jualan, Anda punya tips tersendiri menghadapi klien Anda. Nah, kalau dalam hipnoseling itu mengajarkan bahwa kita bisa melakukan orang untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini saya lihat bahwa ada sebuah pepatah mengatakan see is believing. Nah, di dalam Tuhan, see is believing. Believe and you will see. Betul? Di dalam Tuhan kembali. Artinya lakukan dulu baru lihat, kemudian lihat Tuhan. Nah, terkadang sama dalam hal memberi. Firman Tuhan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Mau dapat banyak harus berani menabur. Nah, ini yang saya katakan tadi. Banyak sekali orang akhir-akhir ini ingin menikmati berkat Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan. Satu kali saya perjalanan ke daerah Sulawesi Selatan, Pak. Saya ditugaskan dari Bill and Melinda Gates Foundation waktu itu untuk kasih pelatihan kepada peserta seluruh Indonesia. Ya, kebetulan
saya dapat tugas itu karena di programnya CSA, jadi program sosial berlebihan. Jadi saya kasih pelatihan buat para pustakawan di daerah kabupaten. Setelah saya melakukan pelatihan di salah satu kota namanya Kota Sinjai di daerah Sulawesi Selatan, itu menuju ke Makassar kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Nah, sore-sore setelah pelatihan, saya itu naik yang mereka bilang travel. Tapi sih menurutnya bukan travel ya, angkot sih kayaknya. Soalnya kenapa? Setiap ada orang berhenti, berarti kan bukan travel. Itu kan angkot jarak jauh, Pak. Nah, singkat cerita, saya naik bareng sama si supirnya di depan. Karena saya takut dia ngantuk, karena udah malam, saya ngajak ngobrol lah sama dia. Dia memang bukan anak Tuhan, tapi ada satu pelajaran yang saya pelajari. Ini hal luar biasa. Saya tanya sama dia, lain, bukan kalau lain mau batak ya. Daik. Di sini yang mana tahu? Oh, namanya ya, luar biasa ya. Oke, baik. Nah ini saya juga bareng maksimal tuh Pak, siang malam tuh panggilan. Oke, dah. Singkat cerita waktu jalan saya bilang gini, Daik, dia jawab ini, ye. Nah ini waktu dia jawab ye, saya bilang ini agak dingin ya orang. Dia pikirnya ini maksud ternyata kalau orang Sulawesi Selatan jawab ye. Ya udah, singkat cerita sudah ini. Daik, kerjaan Daik selain bawa mobil apa? Dia bilang gini, saya petani Pak. Petani apa? Petani padi. Nah, karena pengen punya bahan ngobrolan, saya tanya lagi sama dia. Kalau anak padi itu di mana? Oh, kalau saya nanam padi Pak, itu sambil ngumpul Pak. Ya, terus saya tanya, kenapa nggak maju? Oh, kalau maju pinjak semua lah Pak. Nah, terus saya tanya, Daik, kalau Daik itu ke ladang, itu dari jam berapa? Dia cerita begini Pak. Saya datang jam 5 subuh, pulang jam 7 malam. Dalam hati saya, ya overtime. Kerja 24 jam setiap hari. Terus saya tanya sama dia begini, Daik, kalau Daik misalnya lagi nanam nih, kemudian itu kalau selesai semua panen, jual bisa berapa ke koperasi? Dia bilang gini, mungkin sekitar 15 sampai 17 juta Pak, saya jual hasil panen semua. Dia bilang gede juga ya dong. Ya tapi itu kan penanggulan saya Pak. Berasa juga ya. 16 kalau gitu, ya berarti kan udah dong ya kan? Terus saya tanya gini, Daik, kalau Daik misalnya panen tadi, kemudian untuk musim berikutnya, kira-kira Daik bisa pasti nggak hasilnya bisa dapat lebih banyak atau lebih kurang? Dia bilang gini sama saya, setahu saya Pak, kalau saya kaji menabung, pasti hasilnya besar. Nah, dengan cara ini mungkin ya, maaf dari pakai juga rekomendasi dia. Bersyukur alhamdulillah, ya alhamdulillah berhasil. Apa ya? Syukur sampai saat ini saya masih cukup aja Pak. Istri saya masih setia, anak-anak saya masih bisa sekolah. Terus yang saya tahu Pak, cuma satu, lakukan saja yang terbaik, menabung saja, nggak usah pertingin hasilnya bagaimana, karena saya percaya dengan bahasa dia, Allah akan memberkahi saya. Dia ngomong gitu, dulu saya berhenti Pak. Kalau sampai bulu-bulu politik itu artinya adalah apa? Ya, saya meminta tahu dengan kata orang yang menabung sambil mencucurkan air mata pasti apa? Pulang kena stres sambil membawa bekas. Laku pola pikir yang Tuhan mau ajarkan ini, mau usah pentingin hasilnya gimana. Ada para pekerja bagian sales bilang, jualan. Udah, nggak usah takut jualan aja. Apa yang menjadi itu aja jualan, Pak. Anda punya bisnis, lakukan aja yang benar. Karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan ini yang saya percaya Bapak Ibu. Dia bilang sama saya begini, Pak. Terkadang waktu saya nabung, air mata saya tumpah Pak. Dan sedih. Karena panas amat. Orang pada gigi saya. Tapi kalau saya nggak lakukan itu, saya nggak mau terima hasil. Tapi yang mau saya katakan,
Sometimes you have to do something to get the miracle. Ada sesuatu supaya Anda mendapatkan mujizat. Sekalipun mujizat anugerah, tapi Tuhan jauh lihat bagaimana upaya Anda untuk memperoleh mujizat dari Tuhan, untuk Tuhan. Sometimes we have